Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummu Kalsum dari kelas Biologi B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pewarisan sifat. Nah, pewarisan sifat atau hereditas merupakan penurunan sifat dari induk kepada keturunannya. Sifat-sifat suatu makhluk hidup diwariskan melalui sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Bagian-bagian sel yang bertanggung jawab terhadap penurunan sifat ini terdapat di bagian inti sel atau nukleus. Di dalam inti sel terdapat kromosom. Kromosom merupakan benang-benang halus yang berfungsi sebagai faktor pembawa sifat keturunan. Di dalam kromosom terdapat substansi pembawa sifat keturunan yang terdiri atas senyawa kimia yang disebut gen. Gen berfungsi sebagai penentu sifat-sifat suatu makhluk hidup. Kromosom dan gen inilah yang mengendalikan pewarisan pada makhluk hidup. Kemudian ada istilah-istilah dalam pewarisan sifat. Yang pertama, parental. Parental bersifat atau berhubungan pada orang tua atau ayah dan ibu yang berperan sebagai pusat kekuasaan. Kedua, filius. Filius merupakan istilah yang digunakan untuk hasil persilangan parental atau disebut sebagai anak atau keturunan. Ketiga, genotip. Genotip merupakan ciri-ciri fisik yang tidak tampak dari luar, khususnya yang bersangkutan dengan susunan genetika sebagai akibat evolusi biologis pada organisme. Keempat, fenotip. Fenotip merupakan penampilan fisik atau sifat yang dapat diamati dari organisme yang dihasilkan oleh genotip dan lingkungannya. Kelima, alel. Alel merupakan gen yang terletak dalam suatu tempat yang mengakibatkan sifat yang sama. Keenam, homozigot. Homozigot merupakan zigot atau individu yang terbentuk dari gamet yang sama atau homolog dari gen yang sama. Ketujuh, heterozigot. Heterozigot merupakan sifat atau individu yang dari gamet yang sama atau dari gen yang tidak sama. 8, dominan, artinya bersifat sangat menentukan karena kekuasaan, pengaruh, dan sebagainya. Nah, 9, resesif. Resesif merupakan alel yang dinyatakan dalam fenotip kecuali homozigot, disimbolkan dengan huruf yang sama dengan gen dominan, tetapi dengan huruf yang kecil. Kemudian ada kromosom. Nah, di awal tadi saya sudah menjelaskan tentang kromosom, yaitu benang-benang halus yang tersusun dari asam nukleat seperti DNA dan RNA. Nah, bagian-bagian kromosom. Yang pertama, sentromer, kedua, kromatid, ketiga, kromomer, dan keempat, telomer, kelima ada matriks, dan keenam satelit. Kemudian selain ada kromosom, ada juga gen. Gen adalah unit pewarisan sifat bagi organisme hidup. Bentuk fisiknya adalah urutan DNA yang melekat pada suatu protein, polipeptida, atau seuntai RNA yang berfungsi sebagai organisme yang dimilikinya. Gen berfungsi menurunkan informasi genetik dengan pengkodean protein. Gen menentukan sifat fisik yang akan diturunkan oleh induk kepada keturunannya. Nah, kemudian ada DNA dan RNA. DNA merupakan materi genetik yang membawa sifat informasi genetik biologis dari beberapa virus. Kemudian RNA banyak terdapat pada ribosom dan
sitoplasma dan keberadaannya tidak tetap dan karena mudah terurai dan harus dibentuk kembali. RNA berperan dalam proses fotosintesis protein. Akan tetapi pada beberapa jenis virus RNA berperan seperti DNA untuk membawa informasi genetik. Nah, kemudian macam-macam RNA. Yang pertama RNA genetik, yaitu RNA yang berperan seperti DNA yang membawa informasi genetik. Kedua, RNA non-genetik, yaitu RNA yang hanya berperan dalam proses sintesis protein. Dan ketiga, ada RNA ribosom, memiliki rantai tunggal, tidak bercabang, serta fleksibel pada ribosom yang dibentuk oleh DNA dalam inti sel. Jumlahnya lebih banyak daripada fungsi dari RNA. Fungsi rRNA adalah untuk polipeptida dan sintesis protein. Baiklah, itu tadi penjelasan saya tentang pewarisan sifat. Jika ada kekurangan ataupun salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.